Dan ada 8 fenomena aneh palung Jawa di selatan Jawa yang selama ini diam tapi mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jawa sejak dulu percaya selatan Pulau Jawa bukan wilayah biasa. Di sana ada kekuatan besar yang tidak terlihat, tidak berisik, tapi pengaruhnya nyata. Bukan cuma soal ombak tinggi, bukan cuma cerita Nyi Roro Kidul. Ilmu modern hari ini baru mengakui satu hal. Di selatan Jawa memang ada mesin raksasa yang terus bekerja tanpa henti. Sebuah jurang laut super dalam, lebih dalam dari bayangan manusia, lebih aktif dari yang terlihat di permukaan. Namanya Palung Jawa. Dan yang bikin merinding, apa yang terjadi ribuan meter di bawah laut ini bisa menentukan nasib jutaan manusia di daratan Jawa. Dan ada 8 fenomena aneh palung Jawa di selatan Jawa yang selama ini diam tapi mematikan. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, misteri selatan Jawa dalam kepercayaan orang Jawa. Dalam kepercayaan Jawa kuno, Pulau Jawa selalu dibagi menjadi 2 arah kekuatan besar, utara dan selatan. Utara identik dengan perdagangan, keterbukaan, dan dunia luar. Selatan identik dengan kekuatan alam, ketidakterdugaan, dan keseimbangan kosmis. Bukan kebetulan kalau keraton-keraton Jawa menghadap utara, dan selalu ada ritual khusus yang menyapa selatan. Masyarakat Jawa tidak menyebut selatan sebagai tempat yang jahat, tapi sebagai wilayah yang harus dihormati. Dan hari ini, sains justru menemukan alasan logis di balik kepercayaan itu. Yang kedua, misteri palung Jawa yang bikin merinding. Di selatan Pulau Jawa, dari Banten sampai Nusa Tenggara, terbentang sebuah jurang laut raksasa sepanjang ribuan kilometer. Namanya Palung Jawa. Kedalamannya bisa lebih dari 7.000 meter. Kalau Monas ditumpuk 7 kali ke bawah laut, masih belum menyentuh dasarnya. Ini bukan lubang biasa. Ini adalah bekas luka raksasa bumi akibat tabrakan lempeng selama jutaan tahun. Disinilah lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini disebut subduksi. Pelan, sabar, tapi mengerikan. Yang ketiga, misteri subduksi palung Jawa. Subduksi bukan benturan keras seperti tabrakan mobil. Ini lebih seperti dorong-dorongan pelan tapi memaksa. Lempeng Indo-Australia lebih tua dan berat. Ia tidak punya pilihan selain tenggelam ke bawah. Lempeng Eurasia lebih ringan, bertahan di atas, tapi bukan berarti aman. Gesekan antar lempeng ini tidak pernah mulus, kadang macet, kadang loncat mendadak. Dan satu loncatan itu terjadi, kita menyebutnya gempa bumi. Yang keempat, gempa dan gunung api, 2 wajah sistem yang sama. Orang sering bertanya, kenapa Jawa penuh gunung berapi? Jawabannya ada di palung Jawa. Semakin dalam lempeng menyusup, suhunya semakin panas. Batuan meleleh jadi magma. Magma ini mencari jalan keluar, naik ke permukaan, membentuk gunung api. Jadi sebenarnya palung Jawa dan gunung api Jawa adalah satu paket. Yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Dalam filosofi Jawa kuno, ini disebut keseimbangan alam sing ora katon. Yang kelima, selatan Jawa dalam mitos Jawa dan logika alam.
Nenek moyang pelaut Nusantara menghindari Laut Selatan bukan karena takut tanpa alasan. Mereka tidak tahu istilah tektonik, tidak tahu subduksi, tapi mereka tahu satu hal, laut ini tidak bisa diprediksi. Ombaknya bisa tenang, lalu tiba-tiba mengamuk. Air laut bisa surut, lalu naik mendadak. Hari ini sains menyebutnya tsunami gempa lambat. Mitos lama, sains modern bertemu di titik yang sama. Yang keenam, fenomena aneh dunia gelap di dasar palung. Di dasar palung Jawa tidak ada cahaya matahari, tekanan ribuan kali tekanan udara. Bagi manusia, ini neraka fisik. Tapi anehnya, di sana ada kehidupan. Makhluk-makhluk laut dalam hidup tanpa cahaya. Mereka tidak mengandalkan matahari, tapi energi kimia dari perut bumi. Ada ikan transparan, ada makhluk dengan lampu alami, ada bakteri ekstrim yang mengolah racun jadi energi. Ini bukti satu hal, kehidupan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat yang tampak mustahil. Yang ketujuh, dampak nyata palung Jawa yang bikin merinding. Palung Jawa bukan cerita jauh di dasar laut, dampaknya nyata. Tahun 1994 Banyuwangi, tsunami besar, ratusan korban. 2006 Pangandaran, lebih dari 600 jiwa yang meninggal. 2009 Tasikmalaya, gempa besar dan longsor luas. 2011 Selatan Malang, tsunami kecil. Sebagian besar berasal dari aktivitas subduksi palung Jawa. Yang paling berbahaya, banyak tsunami di selatan Jawa tidak diawali guncangan besar. Air laut tiba-tiba naik tanpa peringatan. Yang kedelapan, bahaya dan berkah datang dari palung Jawa. Ironisnya, sistem yang sama yang memicu gempa juga membuat Jawa subur. Gunung api memberi tanah kaya mineral, air yang melimpah, dan pertanian yang tumbuh. Itulah sebabnya Jawa padat penduduk, berisiko, tapi juga makmur. Dalam pandangan Jawa kuno, alam tidak baik atau jahat. Alam hanya menyeimbangkan. Orang Jawa diajarkan bukan untuk menentang alam, tapi selaras dengan alam. Bukan takut berlebihan, tapi sadar batas. Hari ini, teknologi bisa memetakan dasar laut. Sensor dipasang, peringatan dini dikembangkan, tapi satu hal tidak bisa berubah. Subduksi tidak bisa dihentikan. Yang bisa kita lakukan hanya memahami dan bersiap. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.